Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleha? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Kali ini kita belajar tema 3, subtema 4. Soleha boleh menyiapkan buku paketnya. Ketika Ustazah sedang menjelaskan, soleha boleh ikut membaca. Yuk kita belajar tema 3, subtema 4. Nah, soleha, sekarang kita lihat ya halaman 78. Ini pembelajaran 3, tema 3, subtema 4. Soleha boleh ikut membaca ya. Di sini kita akan belajar bahasa Indonesia dulu. Kita akan belajar tentang kata-kata baku dari teks tentang perubahan wujud benda. Sebuah informasi dapat ditemukan dari suatu teks. Selain dengan membaca atau menyimaknya dengan seksama, sebuah informasi juga dapat ditemukan dengan mengajukan pertanyaan. Kita juga dapat menemukan kata-kata baru di dalam teks. Kata-kata tersebut dapat kita cari maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di sini halaman 79 itu ada teks ya. Bacalah teks berikut dengan cermat. Setelah itu kerjakan soalnya. Nanti soleha boleh mengerjakan tugasnya. Oke, sekarang buka halaman 79. Sekarang halaman 70. Maaf, maksudnya halaman 80. Nah, sekarang kita akan belajar tentang matematika. Di sini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan suatu waktu atau satuan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Ayo perhatikan beberapa contoh berikut. Misalnya di sini ada nomor 1, ada hujan turun selama 1 jam 16 menit. Berapa menit hujan berlangsung? Penyelesaiannya adalah hujan berlangsung sama dengan 1 jam 16 menit. 1 jam plus atau tambah 16 menit. 1 jam itu berapa menit? Di sini kan ditanyakannya berapa menit, berarti kita pindahkan semuanya ke menit. 1 jam itu berapa menit? 1 jam itu 60 menit. 1 jam 60 menit ditambah 16 menit. Jadi hasilnya 76 menit. Jadi hujan berlangsung itu selama 76 menit. Sekarang contoh yang kedua. Oke, sebelumnya kita akan letakkan satuan waktu yang sama sejajar. Secara sejajar lakukan penjumlahan mulai dari satuan menit. Nah, kita akan lihat ke contoh nomor 2. Sini, ibu memasak selama 1 menit. Maaf, ibu memasak selama 1 jam 5 menit. Ibu membuat kue selama 1 jam 45 menit. Berapa lama ibu mau melakukan kedua kegiatan tersebut? Penyelesaiannya adalah 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara bersusun. Ingat, letakkan satuan waktu yang sama secara sejajar. Ini jam dengan jam, menit dan menit. Tadi 1 jam ditambah 1 jam 5 menit. Ini 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit tambah 1 jam 45 menit. Kita hitung. Ingat ya, lakukan penjumlahan mulai dari satuan menit, berarti dari belakang dulu ya. Kita dari menitnya dulu. 5 ditambah 5 10. Di sini 0, di sini simpan 1. 1 ditambah 4 berarti 50 menit. Sekarang jamnya baru kita jumlahkan. 1 ditambah 1 2 jam. Jadi ibu melakukan kedua kegiatan tersebut selama 2 jam 50 menit. Kemudian yang contoh yang ketiga ya, di sini ada Fitri membuat 2 jenis kue. Kue pertama selesai dibuat dalam waktu 2 jam 45 menit. Kue kedua selesai dibuat dalam waktu 1 jam 10 menit. Berapa selisih waktu membuat kedua jenis kue
tersebut. Selisih yang ditanyakan itu adalah selisih. Kalau ada kata-kata selisih itu berarti dikurangi. Penyelesaiannya di sini ada 2 jam 42 menit. Lihat ya di sini 2 jam 42 menit. Dikurangi karena di sini ada kata-kata selisih. Dikurangi 1 jam 10 menit. Ingat, satuan waktu yang sama secara sejajar. Letakkan satuan waktu yang sama secara sejajar. Lakukan penjumlahan mulai dari satuan menit dulu. Nah, di sini pengurangan dapat dilakukan dengan cara bersusun. Asal satuan waktunya sama, maka dilakukan dengan sejajar. Di sini ada 2 jam 42 menit. 2 jam 42 menit dikurangi 1 jam 10 menit. Ingat, satuan waktunya kalau sama disejajarkan. Kurangi 2 dikurangi 0, 2. 4 dikurangi 1, 3. 2 dikurangi 1 adalah 1. Jadi, selisih waktu dalam membuat kedua jenis kue tersebut adalah 1 jam 32 menit. Ini karena ditanyakannya adalah selisih, berarti dikurangi. Kalau tidak ada kata-kata selisih, berarti itu dijumlahkan ya, soleh-soleha. Ustazah ada contoh soal lain. Ini contoh soal lainnya ya, soleh-soleha. Ayah memasak ayam selama 2 jam 30 menit. Berapa menit ayah memasak? Nah, ayah memasak selama berapa? 2 jam 30 menit. Nah, di sini disuruhnya berapa menit, berarti dipindahkan ke menit ya. Ayah memasak, penyelesaiannya ayah memasak 2 jam 30 menit. Disuruhnya adalah berapa menit, berarti kita pindahkan dulu ke menit. Nah, 2 jam itu berapa menit? Nah, kita lihat dulu 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi, 2 dikali 60. 2 dikali 60 itu adalah, nolnya dihilangkan dulu agar lebih mudah ya. Nolnya hilangkan dulu, berarti 2 dikali 6 itu 12. Nah, ditambah 0 berarti 120 menit. Ditambah 30 menit. 120 menit ditambah 30 menit adalah 150 menit. Jadi ayah memasak selama 150 menit. Seperti itu. Sekarang contoh yang kedua. Kakak memasak selama 1 jam 15 menit. Kakak membuat roti selama 3 jam 20 menit. Berapa lama kakak melakukan keduanya? Ingat, tidak ada kata-kata selisih. Berarti ini dijumlahkan. Hebat. Penyelesaiannya adalah, ini lihat, 1 jam 15 menit ditambah 3 jam 20 menit. Dilakukan penjumlahan bersusun. Nih, 1 jam 15 menit ditambah 3 jam 20 menit. Ingat ya, satuan waktunya disusun dengan secara sejajar, disamakan. Misalnya ini menit dengan menit, jam dengan jam. 15 ditambah 20. Nah, di sini 5 ditambah 0 adalah 5. 1 ditambah 2 adalah 3. Jadi 35 menit. Sekarang 1 ditambah 4. Maksud 1 tambah 3 adalah 4. Jadi 4 jam 35 menit. Jadi kakak melakukan kegiatan keduanya selama 4 jam 35 menit. Nah, seperti itu ya, soleh-soleha. Nah, soleh-soleha, nanti soleh-soleha boleh mengerjakan tugasnya. Nanti tugasnya Ustazah akan share ya. Sekarang halaman 81 boleh dibuka. Kita akan belajar SBDP. Tentang apa? Tentang seni melipat origami. Pernahkah kamu melihat kegiatan di samping? Nah, kegiatan di samping merupakan seni melipat. Nih, ini adalah seni melipat. Oleh masyarakat Jepang, seni melipat disebut sebagai origami. Itu nama kertasnya, biasanya kita menyebutnya origami, padahal itu adalah nama seni melipat. Di orang Jepang disebutnya origami. Seni melipat biasanya menggunakan kertas berbentuk persegi atau persegi 4.
Kita dapat membuat beraneka bentuk hiasan dan mainan melalui seni melipat. Seni origami atau seni melipat memiliki beragam jenis. Ayo perhatikan langkah berikut membuat kincir angin. Nanti Soleha boleh ikut membuat ya. Oke, halaman 81. Nah, di sini Soleha boleh mencoba di rumah ya, membuat kincir angin. Nah, di sini yang pertama langkah kegiatannya yaitu lipatlah kertas secara diagonal. Bukalah lipatan dan gunting kertas pada keempat bagian diagonal. Berhati-hatilah ketika menggunakan gunting. Jadi kalian lipat dulu yang empatnya itu ya. Kemudian lipatlah setiap ujung kertas ke bagian tengah kertas dan rekatkan dengan lem hingga membentuk baling-baling. Kemudian gunakan stapler untuk memperkuat baling-baling kertas atau boleh menggunakan lem juga bisa. Kemudian pasangkan suprit atau batang bambu sebagai gagang kincir angin dengan paku payung pada bagian tengah. Hati-hati saat menggunakan paku payung. Berilah gabus pada bagian ujung paku payung. Nah, seperti itu ya. Nanti Soleha boleh mencoba. Nah, sekarang kita buka halaman 83. Di sini kita akan belajar pembelajaran keempat. Materinya tentang bahasa Indonesia. Menemukan kata baru dari syair lagu. Syair lagu ada yang bertema tentang peristiwa perubahan wujud benda, misalnya hujan. Di dalam syair lagu terdapat kata-kata yang mengandung arti khusus. Arti kata-kata tersebut dapat menemukannya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Di sini ada contohnya lagu Hujan ciptaan Ibu Sud. Boleh Soleha ikut bernyanyi lagunya, tahu nggak ya? Seperti ini. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Lagi. Tik 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 bunyi hujan bagai bernyanyi, saya dengarkan tidaklah jemu. Nah, buka lagi halaman selanjutnya. Kebun dan jalan semua sunyi, tidaklah seorang berani lalu. Nah, ini adalah ada kata-kata yang Soleha belum tahu seperti ini. Nah, boleh Soleha lihat di Google atau nanti Ustazah akan artikan ya, atau Soleha boleh artikan sendiri lebih bagus di Google. Nah, arti kata hujan itu apa, terkira itu apa, jemu apa, sunyi apa, berani apa, boleh dilihat di Google atau di Kamus Besar Bahasa Indonesia kalau Soleha mempunyai. Nah, lanjut ya. Kita buka halaman 84. Halaman 84. Di sini ada PKN. Nah, PKN. Bersatu dalam keberagaman di sekolah. Sebelumnya, kamu sudah belajar tentang sikap bersatu dalam keberagaman di rumah ya. Selain di rumah, kita juga perlu menerapkan sikap bersatu di sekolah. Menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah memiliki banyak manfaat. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Mempererat persatuan antar teman. Membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Menumbuhkan jiwa sosial. 4. Menumbuhkan sikap toleransi atau saling memahami. Toleransi itu saling menghargai. Sikap bersatu juga dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan kelompok di sekolah. Kegiatan kelompok akan menyenangkan jika semua anggota menerapkan sikap bersatu.
itu. Berikut beberapa contoh sikap bersatu yang dapat diterapkan di sekolah. Nih, buka halaman 85. Nih, lihat. Bersatu membersihkan kelas, bersatu mengerjakan tugas kelompok. Jika semuanya kompak, maka pekerjaannya pun akan lebih enak, akan lebih mudah, dan akan lebih mempererat persaudaraan antar teman dan lebih menyenangkan. Seperti itu, Soal Soleha. Nah, nanti Soal Soleha boleh mengerjakan tugasnya ketika Ustazah sudah men-share ya apa yang Soal Soleha kerjakan. Nah, cukup sekian ya penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan Soal Soleha bisa mengerti apa yang sudah Ustazah jelaskan. Tetap semangat mengerjakan tugasnya dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih Soal Soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.